ini cuma sebagai tanggung jawab saja. Tapi orang memandang kita lebih karena Allah tutupi aib kita. Menyodor nutup aib lo. Mungkin hal lebih lundu ino. Pakai tak perlu. Mungkin mengimu menjadi ada. Bahkan dia kainu makmum. Apa kadang dia ada kan? Memakmum menjadi ada. Menyokok-nyokokah lagi yang mencuri kan? Pimpinannya mana? Saya kan ini. Pimpinannya yang beda. Hari ini begitu banyak aib kita, tapi Allah sudah berbaik hati. Allah tutupi aib kita. Jangan sampai kita gunakan waktu untuk membongkar aib orang lain, sementara aib kita sendiri begitu banyak yang harus kita tutupi. Dan orang yang hari ini menggunakan kesempatan untuk membongkar aib orang lain, hati-hati. Allah sendiri akan membongkar aibnya. Buronyo ada kesempatan, apakah kita posisi sebagai apalah? Saya nggak sebut profesi. Takut ini video tayang di YouTube, orang begitu. Ada profesi yang buronyo minta salah gok. Nah, Pak Besi ngebangun jalan rapat beton. Ditanya tukang banget deh. Oh, jalan rapat beton 10 cm. Adapun 10 meter. Nyo sikurung koma sikurung hadro 10 meter. Berarti Pak Besi korupsi. Ditanya tukang minta air gok. Ditanya tukang minta salah gok. Tukang rugi lebo gok. Hati-hati, aib kita nanti dibongkar oleh Allah. Ada orang yang berprofesi sebagai orang pembongkar aib orang lain. Hari ini kejadian, urang mungkin beli hal yang sempurna. Begitu beliau sakit, dibawa ke rumah sakit masalah Islam. Drok kena beliau gak ingat. Hilang kesadaran, beliau membuka bajunya dan celananya sendiri. Karena beliau gak ada ingat. Gesut baju gesut dulu geblung dalamnya. Memang karena tidak sadar. Tapi Allah buka aibnya. Yang orangnya masuk dulu lengkap tatuk long hijakrung. Pakai long kolor tatuk mandung aib kita. Tapi karena kita biasa membuka aib orang lain, Allah buka aib kita bahkan dengan tangan kita sendiri. Sudah tidur di atas tempat tidur, gebedek. Membuka baju gesut dulu silak kre geblung di ruang UGD Israel. Seperti itu Allah buka aibnya. Hati-hati, jangan biasakan menggosip orang lain. Pun ada pun kasihnya orang. Jangan. Kalau maling, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau maling, bolehkah kita buka aib maling? Boleh. Kalau tujuannya supaya jangan ditiru orang lain. Tapi kalau bisa, kita tetap menjaga satu, praduga tidak bersalah dan tidak menjelekkan orang lain, menghina orang lain di luar batas apa yang dia lakukan. Ya, takzir atau semale urung puput maksir boleh, tapi jangan di luar yang dia lakukan. Uronyo takzir adalah salah satu bentuk hukuman dalam Islam. Uronyo urung ngaliwat sodomi. Hukuman pertama takzir juga. Pedang dalam masjid mengaku bahwa dia pernah berbuat seperti itu. Kan malu. Boleh, tapi khusus untuk perbuatan dia. Baik tanya tata maling. Wah, negoknya itu berasa. Nya manok-manok belum gak ada. Kalau dia pencuri, save dengannya. Tapi udah berasa ada sedikit. Sabar kata teman dok lain. Jangan ditambah lagi dengan yang lain. Perumahan ini berasa dipakai baca, karena pakai BH. Ya kata teman lo pula ini. Maksudnya kok jadi panjang terus? Ada kadang-kadang wadah dengan adik tangan gok cukup gelap di teman-teman ini. Kalau dua itu berapa beda aku dengar lagi ya. Oh kadang tamah kelah dia dihubung untuk adik tangan gok itu. Untung kalau patah pelak kan. Jadi kalau kita membuat dia malu, contoh cambuk, urutnya hukuman satu bersifat jinayah, kedua bersifat takzir. Kenapa cambuk dibuat di muka umum? Agar mendukung kala. Tapi saat hari ini dia sudah datang pakai peci misalnya mau dicambuk, tutup muka misalnya mau dicambuk. Ternyata muka. Kalau muka nama le, ternyata bukan lagi enggak boleh. Jangan sampai itu juga. Masuk kopiah-kopiah. Masuk baca-baca aja mengatakan keduk dah badan-badan urut cuma
dah benar-benar urang berzina, dah nggak perlu juga seperti itu. Artinya hukuman ada batas. Jadi jangan sampai juga kita menambah hak ke orang lain yang tidak perlu. Dan hukuman takzir ini dibolehkan diambil oleh imam, artinya penguasa. Tidak boleh kita kejadian animit dalam WC Masjid Al-Falah. Boleh semua. Urang duduk ina agak ina demang lah WC. WC ni dua tapi urang demang lah sapa WC. Kenapa dia grebek? Total dah grebek. Kita yang semale dalam kawan urang. Kalau kita bukan pemimpin kampung dan tidak punya syaukah terhadap itu, serahkan dia Satpol PP atau WH, biarkan mereka yang mengambil hak. Minimal kecil kampung. Biar perangkat kampung yang itu, jangan semua orang main hakim sendiri. Karena apabila kita mengambil keputusan kepada orang lain yang bukan kesalahannya, maka hati-hati kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap itu. Urang manok katanya lewat ke rumah. Tiba-tiba orang pengangguran dicok manoknya ramah pasal di dalam tiket ni. Terus dari mereka pulang manok cok barang tak dijaro je. Butuh jaro. Tak kenle urang bukan tak jaro. Panjuri. Allah berfirman Al-Quran, siapa yang mencuri, faqta'u aydiyahum, maka potong tangannya, potong jaro. Mencuri yang bagaimana? Ada hukumnya. Mencuri yang kadar berapa? Mencuri mana kau jaro. Kedua, kalaupun potong tangan, tidak boleh kita yang potong. Ada hakim. Nah, disinilah fungsi hukum. Jadi membuat malu orang lain tidak boleh kecuali orang yang bersalah, dan itu pun ada prosesnya. Jadi jangan sembarangan kita. Kenapa anda pakai nasah di Luskul? Lalu kebetulan kena ceramah ini. Urangnya dipegang spanduk. Katanya geci tidak transparan soal dana kampung. Spanduk ini dipajang di masa dan dilihat oleh semua orang. Kalau ini betul kejadian, semua orang yang tidak perlu pun sudah tahu. Urang yang lewat long dari Hino, truk ke kan nggak perlu tahu sebenarnya masalah itu. Kalaupun ada masalah kan bisa diselesaikan. Ada apa hukum? Anak perlu sembalik truk lagi yang berlaga. Kalaupun mau kita buat malu dengan rapat, rapat dengan kampung, sasol kampung. Yang ada pun masalah dari desa, penduk masalah rapat dalam kampung. Udah mik, jangan miknya keluar, miknya di dalam. Paham? Jadi kalau kita membuka aib orang lain, hati-hati. Sehingga katanya, ibu tem kecilnya, ibu tem jauh kecil. Lebih Tuhan ada di bahan itu. Pokoknya kecil 10 juta, katanya 10 miliar kecil. Paham? Jadi hati-hati dengan kondisi seperti itu. Mudah-mudahan Allah tidak buka kemaluan kita di situ. Nah, ini kejadiannya, kondisi kitanya dengan delok. Aisyah malu, kan Rasulullah belum permohonan Rasulullah belum telur langkawan agama lain. Kata Rasulullah, saat itu tidak ada orang yang sempat lihat karena sedang sibuk semuanya. Yauma idzin an-nadri tashqusu absaruhum ila samai. Mereka menunjukkan matanya ke langit. Jadi orang tidak ada yang melihat ke samping, tidak ada yang melihat ke kiri ke kanan, semua melihat ke langit. Mendung ke langit. Nya pada berdang dengan pengumuman. In fokus wajibah. Kamera ada, foto video dah apa yang berdua fokus. Nya mak tahu ya, kira-kira ada pada dalam video. Kesadaran tanya full lagi itu. Kesadaran ditanya apakah full lagi itu? Iya. Jadi apabila kita hari ini, kita ini sudah mengaji kitab Baibul Akhbar. Urangnya nak tadi dengar hadisnya. Sehingga memori kita ni balik. Memori recall, oh nyo yang gepegah le tengku jaman. Dan dalam Al-Quran juga inilah yang disebutkan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Azama yang ulul mursal ini yang disebutkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Artinya apa? Kita tahu nyo kali kebingan, nyo kali kebegah. Bahkan tengku bukan di sini saja. Dari proses kita dicabut nyawa,
menyok umi dan berapa nyamu, kau mampu juga dan berapa nyamu, uronyo malamnya katanya meninggal. Urun tron nak pernah dengar surah akibat cara kecabut nyawa. Orang baik akibat kecabut nyawa, dari malaikat maut, malaikat Israel. Urun berupakai akibat bagaimana drop urun berupa mak katanya biung mengaku bahwa Tuhan itu dua. Kita nanti tanya mandu punya tom tablet lagi drop memori itu. Oh nyo yang kegawai. Walaupun mungkin orangnya ingat, tetapi waktu kita sudah meninggal, waktu mau meninggal itu semua memori kita kembali, termasuk saat kita dikubur. Waktu tanya dalam kubur setelah kita meninggal, memori kita dari sekolah SD. Ingat teman-teman. Orangnya tanya menempuh dengan di SD. Hai, semua tak kan? Seorang anak beri tanya SD gua dan dia pun tak lo bakwan pak kantin dan lo nombor udah kabur. Dia masih ingat sama kita nggak ingat sama dia. Memori kita terbatas, apalagi kita PDI, penurunan daya ingat naik turun memori daya pikir. Tapi saat kita sudah dalam kubur, memori kita juga dari kubur ke pemain level C sampai kita sekolah SD, SMP, SMA sampai semuanya teringat semua sampai tanya daripada masyarakat. Hadis ini bagi yang pernah dengar teringat. Inilah cerita saat Aisyah malu. Tapi saat itu pun kita berpikir tentang bagaimana nasib kita. Kita tahu bahwa akan ada persidangan di padang mahsyar. Orang yang tidak pernah dengar hadis ini, urang yang hantombut, saat itu dia galau. Urang kafe, hantom gedengar beut. Tiba-tiba lu kok kayak baru mau hujan. Dia bingung. Yauma yaqumul mujrimun, saat itu orang-orang yang berdosa bingung karena dia enggak tahu nyolongnya pulau. Padahal trade ada ni. Papan informasi bawahnya pulau. Dan jauh ke gak tahu lu. Kita juga yang kita juga saya ke depan penuh dulu. Nanti anak operator. Hana operator, hana papan pengumuman waktu tunggu 15 menit lagi. Panggilan ke nomor 44A. Hana. Kan mereka dulu kupon penuh Hana ulun hayatri. Bagi orang yang tidak tahu, tidak pernah mengaji, Hana kembali. Tapi bagi kita tahu. Oh ini menunggu 40 tahunnya karena yang boleh mengduduk. Nampak pre. Jadi kondisi ini membuat orang saat itu melihat ke langit. Yaqifuna berdiri mereka arba'ina sanah 40 tahun ke depan. Mereka berdiri semuanya 40 tahun. 40 tahun sudah mulung saatnya oleh terus belum bernyolong tahun berarti kurang lebih dukno tanya lah ada. Bayangkan dan tanya tunggu ibu banyak macam kenayak Adonoh gerehem. Padahal gerehem kita lagi sholat membatalkan sholat kita. Kalau kira-kira tunggu ibu panjang gede, urun-urun hai gede debu. Hai gede lebih para sembahyang gedon hanya lebih. Gedon sakit. Tunggu ibu panjang dah baca ayat. Jangan gerehem. Karena gerehem dron membatalkan sembahyang dron. Kalau kira-kira bermasalah para ahli sembahyang dron lebih lagi luar. Jadi jangan membatalkan sembahyang kita. Sekali lagi, la yaquluna wa la yashrabuna wa ya'kulu kullu wahidin minhum haya'an min Allah Ta'ala. Tidak makan dan tidak minum dan berkeringat setiap satu dari mereka karena malu daripada Allah Ta'ala. Faminhum may yablughul urqu qadamaihi wa minhum may yablughu saqaihi wa minhum may yablughu batnahu wa minhum may yablughu sadrahu wa minhum man balagha wajhahu. Nah, dan sebagian daripada mereka sampailah keringat mereka akan dua tumitnya, sebagian sampai kepada dua betisnya, sebagian sampai ke perutnya, sebagian sampai kepada dadanya, sebagian sampai kepada wajahnya. Keringat reuh dukna debit lebih daripada debit paman sauna wal urku yakun min tulil wuqufi, dan keringat datanglah dia daripada lama berdiri. Oke, saya putuskan dari sini karena ini masih panjang ceritanya ke depan. Jadi kurang lebih pemahamannya seperti itu. Kita 40 tahun berdiri lamanya dan hidupin keluarganya karena malu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita marah, keluarkan kemarahanmu. Kalau kamu sedih, keluarkan kesedihanmu. Tapi kalau kamu malu, jangan keluarkan kemaluanmu.
ceritanya kemaluan kita pilih karena kita malu kepada Allah, debit berung selama 40 tahun lamanya. Ya. Ada yang menanyakan Ustaz, waktu di dunia buka apa Menyogedannya di dunia buta, apakah waktu dibangkitkan sama? Ya. Kalau kita buta dibangkitkan sama. Kalau kita tidak buta bisa jadi dibangkitkan buta. Dalam ayat kenapa nahnu nahsyuru a'ma? Padahal kita di sini di dunia melihat kenapa kami dibangkitkan karena buta. Karena lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum uyunun la yubsiruna biha ulaika kal'an'am. Jadi orang yang di sini tidak buta saja bisa dibangkitkan buta, apalagi orang yang sudah sebelumnya buta. Tapi bila si orang buta ini masuk ke dalam syurganya Allah, dia dikembalikan seperti keadaan sempurna, tingginya 60 hasta, umurnya 33. Makanya bagi orang yang di sini di dunia tidak sempurna, kayak capi, ketanya bro, ketanya pendek, pesek, hidung tonggek, bau keteknya, usahakan agar kita masuk dalam surga, karena di surganya lah nanti kita bisa memiliki bentuk yang sempurna. Ronyok seperti itu, di surga nanti 60 hasta, 1, 2, 60 hasta tinggi kita, lebih dari Pak model. Jadi kalau ya 20 meter ya, 20 meter panjang gedanya, baik kan? Tapi kalau di neraka berupa gedanya lagi bui. Nah, jadi jangankan buta, bahkan lagi bui. Yang buta berarti bui buta, yang sering pakai subur, bui subur, ya, kan seperti itu. Kalau lagi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Kalau ada pertanyaan boleh setelah ini atau ke nomor saya 0897 5 kali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nasibillahi. Assalamualaikum.